Halo guys, kembali kepada kami di Podcast. Dan kesempatan pada kali ini kami akan membahas tentang relationship atau sebuah hubungan. Lebih tepatnya gue akan ngebahas tentang toxic relationship. Yang pertama gue pengen nanya ke Jojo dulu. Waduh, ditembak aku. Jo, apa yang lu lihat tentang toxic relationship? Apakah lu pernah merasakan atau enggak? Sekalipun lu gak pernah, gue pengen tahu pandangan lu apa. Jadi gini Pak, awalnya coba-coba. Ya, maksudnya tuh tentang toxic relationship ya. Gue tuh belum pernah ngalamin sih yang namanya toxic relationship. Atau sebenarnya gue gak sadar. Oke. Ya kan, maksudnya kan gue bukan tipe orang cowok yang gonta-ganti juga. Maksudnya ya boleh lah kontak ya di bawah. Ya, maksud gue tuh kayak gini, gue tuh tentang toxic relationship tuh gue tahu beberapa orang yang ngalamin, cuman gue sendiri tuh belum pernah. Gue cuman ada trust issue kalau gue tuh dalam hubungan. Cuman setahu gue tuh toxic relationship itu emang gak nyaman sih. Oke. Cuman gue emang belum tahu terlalu banyak tentang toxic relationship. Karena kayak kalau ada teman gue yang kena toxic relationship, hubungan yang toxic gitu, gue kayak kayak mereka nggak enak aja buat diomongin gitu loh pas di tongkrongan. Apalagi kan kalau lagi rame-rame terus tiba-tiba, yuk pacar gue nonjok gue, terus kayak waduh datang. Waduh. Kan Itu langsung Pak, iya sih. Itu langsung kena banget sih. Iya, itu langsung kena banget sih. Iya. Jadi ruin gitu loh. Cuma menurut lu gimana nih Job tentang tentang toxic relationship? Saya nggak pernah. Ayo dong, lanjut. Enggak, jadi kalau bagi yang nggak tahu ya, gue tidak pernah menjalin hubungan dengan seorang. Awalnya Saya tidak pernah menjalin hubungan percintaan. Jadi saya tidak terlalu mengerti dengan relationship sebenarnya. Tapi Oke. Kalau misalnya pandangan gue terhadap toxic relationship sih, kalau dari gue sih cukup mengganggu. Apalagi kayak saya yang nggak pernah, jadi ya agak sedih. Cuman nggak apa-apa, nggak toxic. lu kenapa, Jo? Ya nggak tahu, gue nggak pernah. mungkin Jovan belum pernah merasakan toxic. Nah, Gue juga belum pernah menjalin hubungan. Tapi gini deh, lu kan berdua tahu nih, maksudnya di meaning of toxic relationship. Menurut lu toxic relationship itu yang menurut lu sendiri tuh kayak gimana sih? Kayak apakah sering berantem kah atau gimana menurut lu? Menurut gue tuh Jenis-jenisnya maksud gua. jenis-jenisnya. Waduh. Kayak tes fisika nih. Gue lupa. Cuma maksudnya kalau toxic relationship menurut gue tuh jenis-jenisnya tuh ada yang kayak kekerasan. Yang beberapa gue tuh ada tuh teman gue yang kekerasan. Fisik atau Fisik. Ya dong fisik. nggak, maksudnya kan ada kekerasan omongan kan? Psikologis sebenarnya, Iya. ada psikologis juga. Kalau fisik tuh kadang-kadang ada yang kayak mainnya fisik gitu, padahal baru pacaran ya kan. Apalagi zaman sekarang banyak banget toxic relationship. Mungkin kayak toxic relationship-nya dalam bentuk tonjok tuh banyak, cuman banyak yang juga yang nggak mau open up tentang toxic relationship. Kalau ada juga toxic yang secara psikologis, ini ada teman gue pribadi, kejadian teman gue pribadi tuh kayak dia tuh ditis sama cowoknya sendiri, itu hubungan ini tuh kayak masih fresh banget. Cowoknya tuh ngetis kayak, ih badan lu gendut gitu-gitu, lu kurusin kayak gila gak sih? Ya? Seriusan? Dan ada cowok kayak gitu, dan gue nggak yakin cuma satu atau dua orang, banyak di luar sana yang kayak gitu, yang kayak bahkan ceweknya sendiri dia ngatain kayak, lu gendut mau kurusin badan dong, atau nggak kayak gitu-gitu, ada yang kayak gitu. Itu kacau banget kan. Paling toxic relationship yang gue tuh itu ada dua itu, atau nggak ada juga yang ini sering banget sih. Kita pacaran udah 8 tahun, cuman gimana ya, kayak lu pacaran udah 8 tahun, cuman sayang gara-gara udah lama. Menurut gue itu toxic relationship. Oke. Menurut lu gimana, J? Pernah nggak lo toxic relationship? Ya kan lu udah banyak nih. Enggak. Gue tembak ya, mampus lah. Enggak gitu. Enggak maksudnya kalau gue pernah ngalamin toxic relationship atau enggak ya enggak, tapi gue ada temen gue beberapa cerita sama kayak lu, tapi bedanya gue bukan ke fisik sih, lebih ke ngomongan, dikatain. Itu maaf banget nih, kayak ibarat. Wow. Nah jadi kayak diomongin semacam itulah. Dan ya maksud gue sebagai cowok yang gak pernah keluar omongan itu dari mulut gue. Itu lu mau ngomong itu ke semua wanita, sama aja lu ngomong itu ke mak lu sendiri. Bener banget. Karena gue kalau misalnya, lu bayangin aja lu ngomong gitu ke cewek gitu, mau itu cewek atau enggak, atau teman lu sendiri gitu ngomong kayak, lu kayak gitu, kayak lu mau sebagai canda atau enggak, ya lu harus mikir lah, omongan tuh harus dijaga gitu. Tapi Jov, gue pengen tahu nih, kan lu ngerti kan toxic relationship itu gimana? Kalau menurut lu itu toxic relationship jenisnya kayak apa? Sabar bang,
Dia kagak tahu bang. Gak apa-apa, lanjut aja. Tapi Coba kan dia kita tahu tanya ya, Cok. toxic relationship itu apa. Jenisnya ya ngomong kata kasar. Lu udah sih udah kayak pedagang bohongan. Nggak, misalnya Jo, kan lu Gua nggak tahu, relationship Jo. ya. Misalnya nih, kalau menurut lu tuh hubungan yang tidak baik, menurut lu kan lu belum pernah pacaran. Iya. Menurut lu aja. Menurut gue aja. Enggak, ini di kondisi gue sedang ditanyakan sesuatu yang gue sama sekali nggak tahu. Iya, gitu. Tapi kan lu tadi tahu kan, Kan kita maksudnya minta toxic itu, pendapat. toxic relationship itu lu tahu apa kan? Iya, gue Gua nggak tahu kalau hubungan gay berbeda. Coba. Kok? Gak apa Gimana, jawab, gimana, gak apa coba, kok, gak coba. apa. Ayo. Tolong. Gimana. Nggak, tapi gimana? Maksudnya jenis yang di otak lu tuh gimana? Iya, yang Oh, jenis-jenisnya. Oh, jenis-jenisnya. Ya mungkin ya itu. Maksudnya kan ada kalau misalnya secara apa ya pribadi ya, secara pribadi pasti ada yang fisik sama psikologi yang tadi Jojo udah ngomong sih. Kalau yang dari gue lihat sih kayak gitu, misalnya dari fisik dia bisa mukulin, kalau misalnya dari psikologi bisa ngatain seperti yang tadi Jojo sama Angie udah sharein. Cuman yang gue masih nggak ngerti nyampe saat ini sih kayak misalnya toxic relationship yang mau toxic cuman setengah toxic gitu loh. Jadi kadang-kadang bisa Gimana baik, kadang-kadang enggak, kadang-kadang Bisa. jadi kasar, tiba-tiba jadi baik banget gitu. Itu ada. Nah, ini yang masih Iya. masih sangat mempertanyakan kenapa ada orang seperti itu. Oke, ini dari pendapat gue ya misalnya ya. Ini misalnya kalau dari gue nih, kadang-kadang tuh cowok itu ada yang punya dark past. Everyone has their own dark past ya kan. Iya. Misalnya dari orang tua, dari itu. Mungkin pelariannya itu dari orang tua dari sisi lingkungan di orang tuanya itu atau lingkungan keluarga. Gue maksudnya ngomongin pernah terjadi sesuatu yang bikin dia trauma di secara psikologis atau mental. Yang bikin dia tuh kalau membuat standar kekerasan itu semuanya fine buat everyone. Oke. Karena ada beberapa yang Yeah. begitu. Hah. Jadi saat gue melihat ada orang yang begitu, gue ngeliat yang pertama tuh kayak kasihan at the same time. Kayak mungkin dia sebenarnya kalau dia dulu pas gak dikasarin atau di gimana pun atau diajarin sama orang tuanya dengan secara orang tua menyayangi anaknya, itu menurut gue dia nggak bakal begitu gitu loh. Nggak Oke. bakal menyakiti wanita. Dia tahu bahwa wanita itu seperti apa, malu Yeah. apa gitu loh. Cuman karena mungkin dia ada hal yang bikin dia traumatik dan membuat itu akhirnya semua dia menghalalkan semua cara gitu loh. Menurut gue Oke. itu yang bikin dia jadi bingung. Sebenarnya yang gue lakuin ini toxic bukan sih? Dia nggak tahu gitu loh. Dan juga tuh ya, bagi kalian kan pasti kayak kita tadi udah ngomongin kan jenisnya toxic itu apa. Tapi gue tuh pernah ngeliat dan ngebaca ada kasus di Twitter. Jadi ada, gue lupa namanya kalau nggak salah tuh Stockholm Syndrome semacam itulah. Jadi itu kayak ibarat ceweknya udah disakiti berkali-kali sampai dia dikena sampai kena mental dia segala macam lah, sehingga nih cewek tuh nggak tahu kenapa nggak bisa lepas dari nih cowok walaupun dia disakiti sampai mental juga kena gitu. Wah, iya. Dan itu maksud gue kayak dibilang ceweknya salah, iya, cowoknya juga salah juga iya gitu. Karena menurut gue gini loh Jovan maksud gue, kalian ngejalin hubungan adalah di antara kalian, antara cowok sama cewek gitu. Yang tahu hubungan itu baik atau enggak kalian berdua. Yang tahu jalan mau itu kemana tuh kalian berdua gitu, bukan orang tua kalian. Betul. Jalannya kemana tuh pilihan tuh kalian berdua kan. Nah, ketika salah satu cowok atau cewek itu melakukan hal itu ya, yang tadi gue sebut tadi di kasus Twitter itu, pasti kan cewek kan pasti ngerasa ada hal kayak ada yang gak beres sama nih cowok. Pasti dia seharusnya dia bertindak dong. Tapi gue mikir juga kayaknya kalau misalnya di gitu kayak ceweknya udah namanya ibarat ya, namanya udah sayang, ngerti gak sih? Iya. Jadi itu Sayang bahaya sih. ya. Jadi kayak gimana udah namanya sayang tuh jadi susah banget dilepasnya. Jadi kayak mau cowok nyakitin dia dalam segala apapun, ceweknya akan menerima karena dia ngerasa ya itu salah satu orang yang bisa sayang sama dia. Sama Dan nih. dia ini nggak bisa ngelepas. Gue mau Gimana? ngomong ini sama lu pada yang nonton ya. Lu tuh kalau punya teman yang punya misalnya kayak yang Angie bilang Stockholm Syndrome atau yang kayak terjebak karena dia sayang sama pacarnya dan lain-lain. Berarti itu kalau nggak salah namanya. Ya kalau nggak salah ya. Gue cuma pengen ngasih tahu, lu harusnya ada saat mereka. Jangan kayak udah lu putusin aja. Lu nggak mendukung. Ya. Yang ada lu cuma bikin mentalnya itu. Yang ada lu, yang penting itu lu ada buat dia. Yes. Sebagai teman ya, mau lu cewek mau cowok, misalnya teman lu ada yang kejadian kayak gitu, lu temenin aja. Lu temenin, lu kasih tahu perlahan-lahan, jangan mungkin dengan cara yang ngomong gitu yang emang gak ada salah ya, cuman jangan mengforsir gitu. Dia udah dapat forsir dari hubungan, dapat dari lu makin berantakan. Lu ngomongin pelan-pelan, cuman ngomongin dia juga buat berubah gitu loh. Itu sih menurut gue. Sama ini deh, gue mau bahas satu topik. Misalnya kalau cewek nih
kita kan gue pernah punya cewek, NJ punya cewek, Jovan gue nggak tahu misalnya. Kalau misalnya cewek kita nih, kita lagi ke mall, terus kita misalnya pas lagi ke mall gitu, wah cewek kita pakai bajunya yang minim nih. Wah. Auto kan, itu abang-abang, aduh sokap gitu kan. Iya, pastilah, pasti ngeliat lah. Nah, kalau gue sih fine-fine aja. Jadi gue nggak tahu, nanti gue tanya. Kalau menurut lu gimana nih, Jov? Gimana nih? Ya, podcast kita udah lebih dari 10 menit. Lu tuh saya menjawab dulu dong. Gue nggak tahu. 15 menit. Enggak, ibarat lu punya cewek deh. Misal lu punya cewek nih. Lu mau jalan sama nih cewek, sama cewek lu. Terus lu nih cewek pakai pakaian yang minim atau enggak ya? Coba cowok deh, Jay. Cewek. Jadi pakai pakaian yang minim misalnya. Lu gimana, Jov? Apakah lu akan melarang dia atau suruh dia ganti baju atau enggak dia kayak ya udahlah enggak apa-apa gitu. Tolong siapapun yang mendengar ini Enggak boleh dah ya. Jawab dulu. Enggak boleh. Jawab dulu. Aduh, gimana ya? Kalau kalian udah mendengarkan episode sebelumnya tentang pakaian, ya pasti kalian mestinya sudah tahu jawaban saya lah. Jadi tidak perlu tanyakan lagi. Silakan Jojo, kalau menurut Anda gimana? Anda mau balik ke pertanyaan. Orang persekali. Iya, bisa gitu dong. Kalau dijawab tanya dulu, Nah, baru kalau ditanya lu balik. ngomong gue fine-fine aja. Cuman kalau lu gimana, Jay? Kalau gue ya, jadi ini jujurannya dulu tuh gue pas gue punya hubungan, gue sangat melarang cewek gue pakai baju yang minim. Jujur aja, kayak misalnya gue jalan sama dia, ketika dia pakai celana pendek misalnya deh, gue kayak jangan deh. Ada yang ngomong nih, iya anjir gemes banget sih, aku Enggak gitu Maksudnya gue suka kayak tolong ganti lah, maksudnya nggak enak lah, maksudnya Ya, betul. kayak lu mau dating sama orang-orang, mending jangan, mending lu pakai celana panjang aja. Dulu gue mikir kayak gitu tuh. Terus setelah gue kesini gue makin mikir deh kayak sama aja deh, tuh cewek mau pakai celana pendek atau enggak, kayak bakal diliatin juga gitu. Makanya nonton dulu podcast kita sebelumnya, biar kalian tahu gimana tuh. Iya dong. Biar kalian tahu tuh penjelasan kita gimana. Nah itu pas gue kayak setelah gue pikir-pikir kayak sama aja, dan lebih baik kayak udah kalau misalnya lu nyaman pakai pakaian yang lu pakai sekarang, iya udah gitu. Jadi gue gak akan ralang lu gimana. Gitu sih kalau gue ya. Jadi intinya dari yang kita semua omongin ini adalah mau gimana pun hubungan yang kalian akan hadapkan atau sekalian kalian hadapkan, mau itu toksik atau enggak, kalian harus tahu bahwa pada intinya dari semua yang kita omongin dari awal sampai sekarang, intinya gini sih, dalam hubungan itu pasti namanya toksik dan ada yang enggak gitu. Dan semua itu tergantung dengan bagaimana cara kalian menjalankan hubungan tersebut. Apakah kalian bisa menjalankan dengan baik ataupun enggak gitu. Dan juga apalagi kayak misalnya contoh kayak Jovan gitu, walaupun dia belum pernah mempunyai hubungan, tapi dia sudah bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan toxic misalnya. Jadi kalau misalnya one day dia punya hubungan, jadi udah ngerti gitu, nggak perlu tanya ke teman-temannya, iya kan? Intinya gitu sih, intinya semua hubungan yang akan kalian jalani, intinya cuma satu pesan gue dari gue, jagalah hubungan itu sebaik mungkin, bagaimanapun caranya. Dan kalian harus tahu, setiap orang pacaran tuh punya batasnya. Jadi intinya cuma gitu sih. Kalau dari Jo ada mau masukkan atau enggak? Gue sih, kalau dari gue ya santai. Kalau gue tuh kalau punya hubungan tuh dibawa santai aja, dibawa santai, jangan terlalu tegang, karena terlalu tegang itu udah kayak mau nikah aja. Hubungan itu kan masa perkenalan kita pada pasangan. Yes. Kalau nikah baru seumur hidup. Wah, gitu, menurut gue. Kalau Jovan ada? Kalau saya ya nikmati. Ya, bagus. Nikmati. hidup. Iya, oke. Kalau bisa sendiri kenapa enggak? Oke. Sekian Saya enggak. Ya, lanjut. Next. Oke. Sekian podcast pada kesempatan kali ini. Ya, kalau misalnya mau di-subscribe silahkan di-subscribe, kalau mau di-share silahkan di-share, kalau mau komen silahkan tuliskan di komen di bawah. Jangan lupa terus pantengin channel kita untuk selanjutnya mungkin ada podcast yang lebih seru dan lebih menarik. Dan kalau misalnya ada kesan dan pesan silahkan tulis komen di bawah. Yes. Dan kalau ada preferensi untuk topik yang akan dibahas, silakan juga komen di bawah. Terima kasih telah mendengarkan podcast pada hari ini, podcast, dan terima kasih telah mendengarkan. Dadah. Bye bye.